Kasus bunuh diri mahasiswi di Mojokerto dinilai menjadi momentum untuk segera mengesahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Bersama dengan maraknya kasus kekerasan seksual, pengesahan RUU TPKS tertunda karena perbedaan antar fraksi di Senayan sehingga pembahasannya menjadi alot. Mengapa pembentukan payung hukum kasus kekerasan seksual tampaknya berlarut-larut? Sejauh apa urgensi disahkannya RUU TPKS? Kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang bergabung. Ada Mbak Maesti Wijayati, anggota Balik DPR RI dari fraksi PD Perjuangan. Ada Pak Bukhori Yusuf, anggota Balik DPR RI dari fraksi PKS. Dan juga Mbak Andi Yentriani, Ketua Komnas Perempuan. Selamat malam Mbak Esti, Mbak Andi, Pak Bukhori, apa kabar? Selamat malam, Mas. Kita kembali membahas soal payung hukum untuk kasus kekerasan seksual. Sudah hampir 4 tahun mungkin ya, ini berlarut-larut payung hukum ini, dan belakangan muncul kasus-kasus kekerasan seksual yang menjadi sorotan secara nasional sehingga muncul desakan agar payung hukumnya segera disahkan. Saya ke Mbak Esti dulu. Mbak Esti, setelah sempat alot di DPR antar fraksi, apakah sekarang sudah ada kesamaan pandangan atau masih sama, masih belum menemui jalan keluar ini atas perbedaan pandangan itu? Iya, rapat tanggal 29 November yang lalu memang masih banyak perbedaan beberapa fraksi yang sangat menguat terkait dengan hal-hal yang mungkin dikaitkan dengan kami yang menyetujui apa yang ada di dalam konsep rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini, kemudian dianggap mungkin ya di dalam RUU ini seperti melegalkan perzinahan, kemudian juga melegalkan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Nah, sejauh ini memang belum ada rapat kembali, baru kemudian akan kita lanjutkan pada besok hari, di mana di situ akan ada beberapa dari fraksi pada jam 12, kemudian jam 2 siang akan diadakan pleno pengambilan keputusan di Badan Legislasi terkait dengan rancangan tindak pidana kekerasan seksual. Saya berharap tentu saja besok ini ada Pak Bukhori dari PKS yang sangat kencang untuk kemudian mencoba untuk memasukkan beberapa hal untuk ya kemudian menjadi kita agak terhambat di dalam proses untuk menguatkan rancangan undang-undang TPKS ini untuk segera bisa ditetapkan di balik, kemudian dibawa ke paripurna menjadi rancangan undang-undang hak inisiatif DPR yang kemudian akan diserahkan kepada pemerintah. Begitu, Mas. Jadi kita berharap sesungguhnya keputusan besok siang akan bisa memberikan pencerahan kepada kita semua, harapan banyak masyarakat untuk segera ditetapkannya rancangan undang-undang TPKS ini masuk sebagai hak inisiatif DPR yang kemudian segera diparipurnakan untuk diserahkan kepada pemerintah. Begitu, Mas. Oke, jadi masih belum terlalu terlihat titik terangnya ya, Mbak Esti? Iya, sementara saya menganggap masih belum ada terlibat titik terang, tetapi malam ini, besok, semoga nih Pak Bukhori dan kawan-kawan, karena sudah ada hal-hal baru yang masuk, termasuk memasukkan di dalam konsideran soal norma agama, dan kemudian juga masuk di dalam landasannya itu adalah juga beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Saya kira hal ini tidak perlu lagi kemudian dengan melihat kejadian-kejadian yang sudah terjadi pada akhir-akhir ini, yang menguras air mata kita, membuat kita berduka. Tentu kita harus wujudkan segera bagaimana RUU TPKS ini bisa segera disahkan, dengan kemudian bisa ada payung hukum yang jelas untuk menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Saya kira itu, Mas. Kami mesti punya harapan ini. Ada Pak Bukhori yang sekarang hadir dari PKS yang mungkin kemudian juga karena beberapa hal sudah masuk, saya kira tidak perlu ada hambatan lagi. Begitu ya Pak Bukhori ya. Oke, ya Pak Bukhori, PKS cukup kencang, agak berbeda dengan sejumlah fraksi yang kemudian sebagai partai pengusul ya dari RUU ini. Apa yang mengganjal sih? Halo. Ya Pak Bukhori, apa yang mengganjal dari sisi PKS terhadap undang-undang ini? Terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam Mbak Esti dan juga Bu Andi. Selamat malam Pak Bukhori. Jadi begini, Mas, ini pertama bahwa kami dari Partai Keadilan Sejahtera tentu sangat prihatin yang dengan
terjadinya berbagai macam kasus maupun kejadian-kejadian yang cukup banyak ya. Walaupun kejadian ini ada yang di depan mata maupun kemudian ada yang melalui berita terkait dengan korban para perempuan, bahkan kemudian laki-laki terkait dengan tindak kekerasan seksual. Tentu PKS sangat prihatin dan bahkan PKS sebelum adanya rancangan undang-undang TPKS ini, kami di Partai Keadilan Sejahtera itu punya bidang namanya bidang perempuan. Bidang perempuan itu salah satu tugas utamanya adalah mereka punya program yang namanya rumah RKI, Rumah Keluarga Indonesia. Rumah Keluarga Indonesia itu diantaranya yang ditangani adalah berbagai macam konsultasi dan juga advokasi serta juga penanganan dalam kasus-kasus masalah perempuan, jadi antara seksual. Karena itu sebenarnya komitmen kami atau komitmen PKS terhadap masalah korban dan juga terhadap masalah tindak kekerasan seksual itu jangan diragukan. Kami sudah punya program dan kami sudah memiliki para konselor di seluruh Indonesia, itu pertama. Yang kedua, mengapa kemudian PKS masih kemudian mempertanyakan terhadap kedudukan RUU TPKS ini. RUU TPKS ini sebenarnya memiliki sejarah yang sangat panjang. Sejarah yang ada kaitannya dengan RUU tentang kesejahteraan gender. Ada kaitannya dengan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Ada kaitannya dengan rancangan atau rancangan KUHP. Jadi ini memang merupakan sesuatu yang tidak bisa terpisah. Nah, kami melihat di dalam RUU TPKS ini seharusnya mengandung 3 hal. Yang pertama terkait dengan persoalan masalah kekerasan seks. Yang kedua terkait dengan masalah free sex. Yang ketiga terkait dengan penyimpangan seks. Nah, ketiga-tiganya ini sebenarnya objeknya satu. Subjeknya juga satu, gitu. Namun di dalam RUU ini hanya mengatur tentang masalah satu ini, yaitu kekerasan seks. Nah, kita semua tahu tentang kekerasan seks itu sebenarnya aliran pengaturannya kalau di negara-negara barat, saya kira itu clear karena itu pilihan mereka. Ini negara yang kemudian sekuler. Tapi ketika di negara Indonesia yang mendeklir sejak awal sebagai negara yang membasiskan diri kepada ketuhanan Maha Esa sebagaimana tertuang di dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar dan juga ditegaskan dasarnya dari pembukaan Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar di alinea keempat dan alinea ketiga. Itu tentu kemudian boleh jadi paradigma itu tidak tepat ketika kemudian disamaratakan atau diekulkan dengan negara-negara barat. Nah, karena itu kami mengusulkan hendaknya ketika mengatur dari sisi ini harusnya 2 hal ini diatur. Bagaimana tentang penyimpangan seks, bagaimana tentang masalah free sex. Nah, dalam konteks masalah penyimpangan seks dan free sex ini juga belum diatur di dalam KUHP. Oke, jadi Anda meminta untuk diperluas begitu ya, Pak Buhori. Tidak hanya soal kekerasan seksual, tapi ada poin-poin yang lain. Maksudnya? Ya, jadi maksud Anda tidak hanya kemudian hanya soal kekerasan seksual, tapi juga diperluas kepada isu yang lain yang tadi Anda sebutkan. Ada soal penyimpangan, ada soal free seksual, dan lain sebagainya itu tadi. Ya, betul. Karena ketiga-tiganya itu sebenarnya objeknya satu, subjeknya satu, yaitu seksualitas. Nah, oleh karena itu, ketika kita hanya mengatur dalam satu hal itu, khawatir dan berpotensi dipahami oleh publik bahwa ini kemudian kita melegalisasi. Atau sekurang-kurangnya, paradigma itu tidak tepat ketika diuji dengan Undang-Undang Dasar. Gitu. Karena Undang-Undang Dasar itu memiliki komprehensivitas yang mendasarkan negara ini di atas nilai-nilai agama. Karena itu Pancasila pun sila pertamanya adalah ketuhanan Maha Esa. Saya kira itu sebenarnya persoalan paradigma yang saya kira memang masing-masing menjadi pilihannya. Tetapi itu tawaran Partai Keadilan Sejahtera supaya kemudian nanti pengaturan komprehensif. Nah, kalau kemudian diatur secara tersendiri, maka kemudian harus ada satu jaminan aturan terhadap dua sisi lain. Makanya kemarin di dalam rapat panja untuk program legislasi nasional kami diskusikan, yaitu rancangan undang-undang tindak pidana kesusilaan. Rancangan undang-undang tindak pidana kesusilaan itu sebagai bentuk perimbangan atau sebagai bentuk penyempurnaan terhadap
rancangan TPKS, Ya. yaitu Oke, baik Pak kejahatan Buhori. seksual, Ya, saya harus supaya terjadi kesempurnaan dalam paradigma. baik. Saya kira itu, Mas. harus ke Mbak Esti. Mbak Esti, ada tanggapan Mbak Esti dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Buhori. Tampaknya nyata ini belum ada yang belum tuntas atau mungkin komunikasi politiknya antar fraksi juga belum selesai soal judul saja masih kemudian juga masih agak berbeda. Ya, saya kira begini, Pak. Dalam situasi seperti ini, dalam situasi darurat kekerasan seksual yang terjadi, tentu itu harus menjadi pilihan yang memang harus tepat kita ambil supaya hal-hal yang sudah terjadi selama ini tidak perlu terulang kembali. Kemudian juga ada bagaimana kita perlu memberikan perlindungan, memberikan pendampingan kepada para korban kekerasan seksual. Jadi kita tidak mau ada korban-korban lagi. Kalau berbicara kemudian bahwa seolah-olah RUU ini kemudian melegalkan hal-hal yang terkait dengan tindak asusila, kemudian seks menyimpang dan yang lainnya, tentu tidak. Kami pun pasti tidak mau dianggap bahwa yang setuju dengan RUU TPKS adalah orang-orang yang setuju dengan tindakan asusila, tentu tidak. Tetapi ini ada hal yang berbeda. Dan kita membutuhkan cepat untuk segera bisa mempunyai payung hukum yang jelas terkait dengan tindak kekerasan seksual. Maka kalau tadi Pak Bukhari membicarakan terkait dengan ada tindakan asusila yang perlu diatur, kemudian juga ada tindakan seks menyimpang yang harus diatur. Ini bukan tidak berada di dalam rancangan undang-undang atau di dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Nah, maka ini yang harus kemudian, kalau kemudian ada pernyataan bahwa harus ada jaminan, Bapak, semuanya kan perlu ada hal-hal yang dibicarakan secara politik antar partai dan yang lain sebagainya, antar fraksi yang kemudian kita lakukan di badan legislasi, ada forumnya tersendiri. Tetapi kita harus menguatkan komitmen, tekad bersama. Persamaannya sudah ada tekad untuk menyelesaikan kekerasan seksual. Nah, yang belum sama itu tentu sudah ada ruangnya. Ada nanti kemudian pembahasan di KUHP kita, ada di perubahan KUHP kita, perluasan tentang zina. Tidak hanya zina itu dilakukan oleh orang yang sudah bersuami atau beristri kemudian melakukan dengan orang lain, tidak hanya itu saja. Artinya kalau kita punya pandangan yang sama bahwa kekerasan seksual itu harus dihentikan, maka mestinya harus punya pendapat yang sama. Segera selesaikan pembahasan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Supaya tidak ada korban-korban lagi, tidak ada novi-novi yang lain, tidak ada nama-nama yang lain yang kemudian kita harus berurai air mata. Kalau kita mengatakan kita prihatin, kita berduka, maka menurut saya stoplah perbedaan itu, cari persamaannya. Hal-hal berbeda yang memang harus diurai pada rancangan undang-undang yang lain, mari kita bicarakan pada rancangan undang-undang yang lain. Tetapi ketika kita bicara rancangan tindak pidana kekerasan seksual, maka itulah yang kemudian harus kita selesaikan secepatnya supaya ada payung hukum yang jelas untuk melindungi mereka yang rentan terhadap tindak kekerasan seksual. Saya kira begitu, Bapak. Oke. Jadi kalau di dalam rancangan tindak pidana seksual ini kemudian harus masuk ini, harus masuk itu, ranahnya berbeda. Tapi sekali lagi, jangan kemudian kami dikatakan bahwa undang-undang ini adalah dan melegalkan tindak asusila. Nah, kita sama dalam hal ini bahwa kita tidak setuju dengan tindak asusila. Tetapi tidak dalam rancangan undang-undang ini harus kita selesaikan. Kita selesaikan dalam rancangan undang-undang yang lain. Tetapi tidak bisa kemudian menyandera. Tidak bisa menyandera rancangan undang-undang ini kemudian harus ada jaminan ini, harus ada jaminan ini. Saya berharap besok jam 10 kita adakan rapat, semoga mayoritas sudah kemudian akan menuju kepada persetujuan untuk menindaklanjuti rancangan undang-undang TPKS ini untuk dibawa ke pleno dan kemudian dibawa ke paripurna sebagai hak inisiatif DPR RI. Saya kira itu, Mas. Jadi kita tidak perlu menghambat dan kita pemahaman soal norma agama tentu kita juga paham, walaupun berbeda-beda agama kita tentu ada role yang sama, gimana soal tindak asusila dan yang lain sebagainya. Tetapi tidak dalam rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Saya kira itu penekanannya. Baik, pandangan yang menarik Mbak Esti dan juga Pak Bukhori. Saya harus break, nanti saya akan ke Mbak Andi. Mbak Andi, dari sisi Komnas Perempuan, mana yang lebih urgent untuk segera disahkan melihat situasi yang ada saat ini? Dijawabnya nanti, kami akan segera kembali sesaat lagi.
Saya langsung ke Mbak Andi, Ketua Komnas Perempuan. Bagaimana Mbak Andi membaca dan melihat sempat alotnya kemudian soal RUU TPKS ini dan soal yang tadi sudah didiskusikan bersama dengan Mbak Esti dan juga Pak Buhori, mana yang kemudian lebih urgent melihat situasi yang ada saat ini? Terima kasih. Pertama, saya merasa sangat marah dan kecewa ya dengan proses legislasi di mana masih banyak juga terjadi kebohongan publik bahwa RUU tindak pidana kekerasan seksual ini melegalkan tindakan-tindakan asusila dan juga bahkan siar kebencian menurut saya ketika orang-orang yang mengusulkan tentang RUU TPKS ini dinyatakan sebagai tidak agamis ataupun tidak Pancasilais. Kami di Komnas Perempuan, tadi Pak Buhori mengatakan bahwa ini ada kaitannya dengan RUU KKG dan sebagainya. Tidak tepat sama sekali. Saya mengawal upaya untuk merumuskan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini pada tahun 2010 ketika membaca data yang masuk dari lembaga-lembaga layanan bahwa pada tahun 2010 pun sudah tampak kelihatan angka kasus kekerasan seksual itu terus meningkat dan banyak sekali sumbatan untuk memproses secara hukum. Ternyata kita menemukan bahwa isunya itu juga adanya jurang hukum di dalam KUHP kita maupun undang-undang yang secara spesialis mengatur tentang berbagai bentuk kejahatan. Nah, ini harus segera diatasi karena sebetulnya usulan untuk mengubah KUHP terkait dengan tindak kekerasan seksual itu sudah ada sejak tahun 98. Ada berbagai rancangan sebetulnya yang telah diupayakan pada tahun itu. Tetapi ini kemudian menjadi usulan-usulan yang tidak berbekas. Karena itu upaya untuk mengumpulkan data sekedar untuk menegaskan betapa pentingnya undang-undang kekerasan seksual ini dilakukan hampir lebih 5 tahun. Sebelum itu kemudian diadopsi menjadi sebuah naskah akademis yang kemudian menjadi usulan inisiatif dari pihak legislatif. Dan bahwa pada hari ini kita mengulang diskusi yang sama dengan persoalan pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa ini adalah undang-undang yang sebetulnya melegalkan tindakan asusila. Menurut saya itu sungguh membuat kecewa ya, kecewa dari pihak komunitas korban, kecewa dari pendamping, kecewa dari kami yang selalu berjuang untuk mengupayakan keadilan dan pemulihan bagi korban. Persoalan NWR hari ini misalnya, itu bukan saja soal memutus impunitas, tetapi fakta bahwa layanan pemulihan bagi korban itu tidak tersedia. Mau berapa panjang lagi sebetulnya misalnya orang-orang yang menyatakan bersimpati tetapi tidak mampu memprioritaskan kebutuhan korban, berkelit dengan keinginan-keinginan politik lainnya sehingga menyebabkan kebutuhan korban justru kita abaikan, kita nomor duakan. Saya pikir ini sungguh-sungguh sebuah tindakan yang sangat mengecewakan dari proses sebuah legislasi yang kita harapkan dari badan legislasi tentunya. Oke. Ibu, Bapak sekalian harus diingat bahwa kasus kekerasan seksual ini terus meningkat setiap tahunnya. Ini lembaga-lembaga layanan sudah tidak mampu lagi menampung bahkan. Mau berapa banyak sebetulnya kasus yang harus jatuh di depan mata atau mungkin menunggu anggota keluarga kita sendiri kah yang menjadi korban baru kita mau bergerak. Inikah yang harus ditunggu? Oke. Jadi Anda melihat apa faktor yang membuat kemudian undang-undang ini, rancangan undang-undang ini terus-menerus terkendala? Ini faktor politika atau faktor apa, Mbak Andi? Kalau jelas ini merupakan bagian dari komunikasi politik ya, dari orang-orang sendiri yang menganggap bahwa isu-isu mengemukakan membuat dikotomi antara yang agamis, tidak agamis, Pancasilais, tidak Pancasilais, berolah-olah bahwa simpati tapi tidak mampu memprioritaskan. Saya pikir ini masalah yang besar sekali dari proses legislasi kita. Sebelum naskah akademis itu diajukan, kita telah memeriksa KUHP yang ada. Kita tahu di dalam KUHP ada pasal-pasal tentang kesusilaan. Kita tahu bahwa pembahasan tentang masalah-masalah kesusilaan yang juga menjadi masalah besar bagi negara ini ada di dalam KUHP, ada dalam Undang-Undang tentang Pendidikan Nasional, ada di banyak kesempatan yang lainnya. Saya akan menggunakan istilah yang digunakan oleh Mbak Mayesti, menyandera undang-undang ini untuk tujuan-tujuan komunikasi politik sekedar tentang kesusilaan seolah yang mengedepankan kebutuhan korban itu menjadi tidak Pancasilais dan tidak moralis, tidak agamis. Menurut saya itu adalah kebohongan publik dan siar kebencian yang sungguh sangat mengecewakan sekali. Oke, Pak Buhori, benar PKS menyandra undang-undang ini? Saya kira kita harus menggunakan akal sehat dan lapang dada ya.
Jadi perdebatan itu tidak boleh menjustifikasi tentunya. Tetapi saya ingin sampaikan fakta ini. Ini ada satu survei dari Lembaga Perak yang dilakukan pada bulan Oktober ya, 2021. Salah satunya adalah yang disampaikan pelecehan seksual, perkosaan, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, penyiksaan seksual, perzinaan, serta penyimpangan seksual adalah tindak kejahatan seksual. Jadi ternyata publik ini menyatakan 92,8% tidak membedakan antara kekerasan seksual dengan free sex dan juga dengan penyimpangan seks. Ini yang kemudian diusung oleh PKS, karena itu kami tidak ingin membeda-bedakan korban yang akibat karena seks suka sama suka di luar pernikahan, atau kemudian karena kekerasan seks, baik itu di dalam rumah tangga maupun di luar rumah tangga, atau kemudian penyimpangan seks. Ketiga-tiganya itu adalah sama-sama sebuah kejahatan. Karena itu mendikotomi tiga persoalan ini menurut saya, itu saya kira perlu dikoreksi cara paradigma. Ini yang kemudian kami sampaikan. Karena itu bahwa PKS ingin memberikan kepada publik, pembelajar publik, bahwa paradigma tentang masalah seksualita ini tidak boleh hanya dilihat dari satu sisi. Karena ketiga-tiganya sama. Jika kemudian korban karena kekerasan seks itu sangat banyak, tidak sedikit dan sangat banyak korban karena seks suka sama suka. Itu sama saja. Nah karena itu sebenarnya ketika kemudian tidak memungkinkan untuk diatur ketiga-tiganya di dalam rancangan undang-undang kekerasan ini, maka kami menawarkan sebenarnya, rancangan undang-undang yang ada di KUHP, terutama terkait dengan masalah pidana kesusilaan itu, sebaiknya kemudian antara KUHP dan rancang undang-undang ini disahkan secara bersama-sama, sehingga tidak menyisakan suatu kekosongan hukum. Ketika terjadi kekosongan hukum, kami khawatir. Dan kemudian ini bisa saja menjadi sebuah satu kesalahan di dalam mendesain legislasi. Sebab legislasi atau undang-undang itu adalah cara untuk mendesain terhadap publik. Yang disebut social engineering itu adalah melalui undang-undang. Nah kalau dalam kita melakukan satu social engineering melalui undang-undang itu, kemudian salah paradigma, ini sebenarnya yang jadi korban adalah anak bangsa kita sendiri. Jadi saya tidak berselisih dengan Mbak Esti, saya tidak berselisih dengan Mbak Andi dalam konteks kita melihat terhadap satu korban apakah karena kekerasan. Tetapi kemudian pengaturan ini saja persoalannya. Nah satu contoh misalnya. Tapi harus sejak dari awal pembahasan sebenarnya, terkait dengan kekosongan di dalam, hukum, saya pikir tidak tepat mengatakan bahwa menimbang secara filosofis saja saya usulkan supaya bahwa niat baik dalam merancang sebuah satu perlindungan dan penanganan terhadap korban seks karena kekerasan ini adalah tertuangkan secara baik. Saya usulkan bahwa itu adalah tindakan yang bertentangan dengan norma agama dan juga norma budaya. Tapi juga perlu perjuangan panjang, sebagaimana ketika misalnya kita lakukan azas. Semula itu tidak ada sama sekali. Akan tetapi bahwa azas ini, azas tentang iman takwa dan akhlak mulia, serta kemudian filosofis terkait bertentangan dengan norma-norma agama, itu saya kira tidak akan punya arti, dia punya nilai, kalau kemudian di dalam pasal-pasal yang menjadi drivernya itu adalah tidak mengadop atau tidak menderivasikan terhadap suasana kebatinan di dalam filosofisnya dan azasnya itu. Karena itu kemudian kami mengusulkan supaya pengesahan misalnya ini ketika tidak memungkinkan dijadikan satu, selalu kemudian dijadikan satu. Jadi apa persoalannya gitu loh. Baik Pak Buhori, baik. Saya akan kita tawarkan supaya antara KUHP yang sudah menjadi rancangan undang-undang KUHP yang sudah dibahas sejak periode-periode, bahkan kemudian saya pernah ikut menjadi anggota panja di tahun 2009 sampai kemudian 2014, itu kemudian belum selesai juga.
Dan kemudian tapi Pak Baik, Pak Buhori. 2014 itu juga nyaris tinggal satu tepuk tangan, maka kemudian akhirnya dia masuk carryover, maka itu sudah kalau Oke. kedua-duanya disahkan saya kira akan clear itu. Baik. Tidak ada persoalan hukum. Baik, Pak Buhori, Nah, dengan demikian, maka clear saya persoalannya. ya. Paradigma itu menjadi sempurna. Saya Baik, kira Pak itu. Buhori, saya berikan kesempatan untuk Mbak Esti dulu. Mbak Esti mungkin ingin berkomentar, nanti ke Mbak Andi. Iya, saya kira apa yang disampaikan Pak Buhori itu memang sudah berulang kali disampaikan di dalam badan legislasi ketika kita melakukan pembahasan mengenai hal itu. Sekali lagi, yang sekarang terlihat di depan mata kita, berita yang setiap hari kita baca, kita dengar, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini, karena memang kita belum punya payung hukum yang kuat untuk bisa menangani kekerasan seksual. Sehingga kalau ini terus kita biarkan dan tidak segera kita selesaikan, sama saja kita membiarkan korban-korban kekerasan seksual ini berjatuhan. Baik. Kita tidak akan mau melakukan itu. Kita pasti tidak mau itu terjadi. Maka ketika tadi disampaikan soal tindak asusila, kemudian harus ada jaminan, sudah disampaikan juga di dalam rapat badan legislasi. Ada ruang yang nanti bisa kita diskusikan. Bagaimana hal-hal terkait dengan tindak asusila, kemudian juga hal-hal yang tentang seks menyimpang ini menjadi bagian yang nanti mungkin akan kita diskusikan di ruang yang berbeda, di dalam rancangan undang-undang yang berbeda, termasuk di dalam KUHP. Ya. Artinya kita harus punya komitmen, karena kita sudah punya dalam frekuensi yang sama terkait dengan penghapusan kekerasan seksual atau tindak pidana kekerasan seksual. Komitmennya apa? Segera kita selesaikan untuk kemudian tidak lagi ada alasan lain menunda supaya tidak lagi jatuh korban-korban, harus segera ada penanganan, Baik, Mbak Esti. penanganan, perlindungan, pemulihan, hal-hal yang berat yang sekarang kita lihat sehingga perempuan-perempuan yang mayoritas korbannya adalah perempuan ini tidak perlu terjadi lagi. Begitu Pak Buhori. Pak Buhori coba bayangkan ketika ada mereka meninggal, ada yang meninggal karena peristiwa itu. Lalu kemudian sepertinya ini menjadi sesuatu yang setiap hari kita dengar, kita tidak ikhlas untuk melakukan itu. Sekali lagi, ini kita tidak bicara siapa moralis, siapa tidak. Kalau kita mau bicara bahwa ini bicara moralitas, tentu kita bisa melihat, tidak perlu menilai pada orang lain, tetapi kita bisa memberikan contoh bahwa kita harus menjaga moral itu sesuai norma budaya, norma agama, dan yang lainnya. Artinya tentang RUU, yang kemudian diminta untuk memasukkan sekaligus mengenai tindak asusila, saya kira ini bagian dari upaya untuk menghambat. Tentu kita tidak mau dilakukan penghambatan ini. Ini bisa kita diskusikan di dalam ruang yang lain, termasuk rancangan undang-undang yang tadi sudah disebutkan, perubahan RUU KUHP, undang-undang KUHP. Nah, saya kira kita itu, bisa Mas, tangkap jangan poinnya. biarkan korban berjatuhan. Jangan biarkan air mata menangis. Jangan biarkan duka ini terus ada setiap hari. Oke, saya ke Mbak Andi. Ada perspektif yang lain, Mbak Andi? Yang pertama saya pikir adalah keliru kalau mengatakan terjadi kekosongan hukum pada persoalan-persoalan kesusilaan yang ada di Indonesia. Yang kedua, itu juga ada sesuatu yang harus didiskusikan lebih lanjut tentang persoalan-persoalan kesusilaan. Karena upaya yang harus dilakukan tidak saja melalui tangan pidana, tetapi juga melalui pendidikan ataupun ruang-ruang lainnya. Ketiga, tadi dikatakan bahwa ini tiga hal yang sama antara kekerasan seksual, persoalan kesusilaan, dan juga penyimpangan seksual tadi. Itu sebetulnya pernyataan dari orang yang tidak melakukan penanganan kasus kekerasan seksual secara langsung, sehingga tidak bisa membedakan ketiga hal ini. Dia itu seperti tiga telur di dalam satu basket yang sama, satu nampan yang sama, tapi tiga telur yang berbeda. Ada telur itik, telur ular, dan telur ikan. Jadi dia bukan sesuatu yang bisa disamakan kemudian dicampurkan untuk bikin omelet atau telur dadar gitu misalnya, karena ada tiga telur yang berbeda. Jadi kalau rancangan undang-undang ini digabungkan, dia justru akan menyebabkan korban itu akan lebih terpuruk. Itu seperti menempatkan perempuan korban perkosaan lebih gampang dituduh sebagai korban persoalan suka sama suka, yang akan menyebabkan dia semakin tidak memperoleh akses pada keadilan pemulihan. Saya tidak tahu lagi analogi apa yang lebih baik untuk mengatakan bahwa tiga hal ini sama-sama persoalan, tapi kalau ingin mencampurkan, maka yang akan diresikokan adalah hak
dari korban dan kebutuhan korban atas keadilan, kebenaran, dan pemulihan. Jadi menurut Anda tidak bisa kemudian menggabungkan itu menjadi satu, apa tadi Pak Buhori, undang-undang kesusilaan tadi Tidak itu? bisa, Mas. Tidak bisa. Itu seperti tadi saya bilang, ini urusannya adalah telur ayam atau itik, telur ular, dan telur ikan. Kalau mau dicampurkan jadi omelet, Anda bisa bayangkan dadar telur apa yang akan kita peroleh. Oke, baik. Pak Buhori, Mbak Andi dan juga Mbak Esti, kita break dulu. Saya akan nanti ke Pak Buhori. Di luar perbedaan paradigma dan juga pandangan tadi yang sudah banyak kita bahas ya Pak Buhori. Tapi yang jelas kan kemudian kita menemukan satu kesamaan pandangan paling tidak bahwa ada urgensi terhadap kasus-kasus kekerasan seksual yang harus ada payung hukumnya. Nah, kalau kemudian ini terus-menerus alot, Pak Buhori, bagaimana dengan kasus-kasus yang terus bermunculan yang tadi juga disampaikan oleh Mbak Andi itu? Apa yang kemudian menjadi pandangan dari Pak Buhori dan teman-teman PKS soal kasus yang terjadi belakangan ini yang kemudian dianggap kita belum punya payung hukum dari undang-undang kasus kekerasan seksual ini? Tapi kita break dulu, kami akan segera kembali. Baik, kita masuk segmen terakhir, Bapak Ibu, singkat-singkat aja kesimpulan. Jadi Pak Buhori, bagaimana kemudian pandangan Anda soal bahwa di depan mata kita ini kasus kekerasan seksual semakin banyak. Tadi Mbak Andi juga sudah menyampaikan datanya, kenaikannya cukup signifikan, artinya memang ini mendesak untuk segera ada disahkan. Seperti apa? Jadi pertama PKS tentu tidak dalam hal menghambat dan seterusnya. Sama sekali tidak, dan itu tidak benar. Dan silakan dicek bagaimana kemudian kerja kita di lapangan. Itu penting gitu ya. Tidak hanya sekedar bicara. Yang kedua, kenapa kemudian kami katakan terjadi kekosongan hukum? Yaitu bahwa rancangan yang sedang kita bahas ini, pertama tentu saya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman di Balek dan juga tenaga-tenaga ahli yang sebenarnya draft yang diusulkan dari Komnas Perempuan sudah berubah dan yang jauh lebih smooth dan jauh lebih baik ya daripada yang awal. Karena memang kemudian tetapi persoalannya kan tetap saja belum menjangkau terhadap dua hal tadi terkait dengan penyimpangan seks maupun free sex. Nah, putusan Mahkamah Konstitusi 046 pada 14 Desember tahun 2017 yang menyetujui tuntutan Ayla terkait uji materi pasal kesusilaan di KUHP ya. Pasal 284, 285, 292. Itu intinya adalah menyerahkan kepada legislator, kepada DPR dan pemerintah untuk kemudian memformulasikan di dalam undang-undang. Nah, oleh karena itu, ketika materi ini sudah disetujui oleh Mahkamah Konstitusi, baik terkait dengan kekerasan maupun terkait dengan free sex maupun terkait penyimpangan, ketiga-tiganya ini sepatutnya kemudian menjadi perhatian yang sama. Kami sangat-sangat prihatin ya kalau kemudian fokusnya hanya kemudian menangani masalah kekerasan dengan tidak mengindahkan atau dengan berbagai macam hal. Saya tahu persis di KUHP ini tidak menjangkau karena tadi disampaikan Mbak S, ruang terkait dengan masalah sosial itu hanya terbatas sekali bagi orang yang sudah berkeluarga. Yang kedua, misalnya LGBT belum sama sekali terjangkau. Karena itu sebenarnya itu biar terjangkau. Jadi kalau kemudian kami katakan sama itu adalah ketiga-tiganya adalah merupakan tindak pidana. Ketiga-tiganya merupakan kejahatan gitu. Nah oleh karena itu harusnya kemudian diatur. Karena itu tawaran kami jika kemudian RUU ini tidak bisa dicampur adukkan, maka tawaran kami ada dua. Bisa saja mengesahkan RKUHP bersamaan dengan RUU PKS tadi, atau kemudian yang ada sebuah satu jaminan, ada sebuah satu keinginan secara moral dan kemudian tanggung jawab bahwa terkait dua hal itu harus kemudian diatur, tidak kemudian dibiarkan. Saya kira itu. Terima kasih. Baik Pak Buhori. Saya ke Mbak Esti. Bagaimanapun tampaknya proses politik yang menghambat RUU TPKS ini tidak juga kemudian disahkan. Sebagai partai pengusul PD Perjuangan, bagaimana membangun upaya komunikasi dengan fraksi yang lain? Tidak hanya PKS, karena ada juga fraksi yang lain yang juga masih belum sepakat. Ya, saya kira hal itu sudah terus dilakukan karena pada prinsipnya
satu pemahaman sudah tercapai bahwa kita memang dalam kondisi darurat kekerasan seksual. Maka dengan kesamaan paham bahwa kita dalam kondisi darurat kekerasan seksual, maka mestinya tidak perlu ada lagi perdebatan-perdebatan yang kemudian memperlama proses pembahasan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Kemudian berikutnya juga jangan kembali lagi, jangan kita menyandera rancangan undang-undang TPKS ini dengan alasan moralitas dan kemudian hal-hal yang kemudian memperlambat, yang itu akan memberikan ekses yang luar biasa terhadap para korban kekerasan seksual. Dan kemudian juga tidak akan ada efek jera kepada para pelakunya. Mereka akan mengulang dan mengulang karena merasa tidak ada hal hukum yang kemudian bisa mencapai mereka ketika kemudian mereka melakukan itu. Dan yang ketiga, saya berharap karena ini adalah sesuatu hal yang sangat mendesak untuk memberikan perlindungan dan kemudian juga memberikan pemulihan kepada para korban kekerasan seksual, maka satu kata, mau tidak mau, sesuai dengan juga pesan dari Ketua DPR RI kita, mari segera kita sahkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini. Kami masih punya harapan besar, PKS dan mungkin beberapa partai yang lain sudah oke. Mungkin tinggal Pak Bukhari ini dari PKS yang masih belum bisa menerima. Kami masih punya harapan, kita berdoa nih malam hari ini. Kita perlu ada komunikasi-komunikasi politik supaya ini mencair dan kemudian yes, Pak Bukhari, mari bersama kita sahkan rancangan undang-undang ini. Besok dibahas clear, tidak perlu ada lagi perdebatan. Biasanya yang bersuara keras ini Pak Bukhari. Okay. Nah ini, besok semoga ini akan tercairkan dan kemudian akan mendapatkan satu kesepemahaman bahwa ini memang harus segera kita selesaikan. Yeah. Tidak ada alasan penundaan untuk hal itu. Saya kira itu. Mungkin setelah dialog ini ada perbincangan lanjutan, Mbak Esti. Tapi jadi besok artinya akan ada rapat ya? Iya, rapat jam 10 sampai jam 12 itu pendapat-pendapat dari fraksi, begitu undangannya. Kemudian jam 2 nanti pengambilan rapat pleno di Badan Legislasi. Jadi yang jam 12 masih dipanjang. Baik. Jam 10 sampai 12 masih dipanjang. Baik. Nah, saya berharap Pak Bukhari dan kawan-kawan berikut juga dengan partai yang mungkin masih agak ragu, semakin kemudian meyakini bahwa ini penting untuk segera kita sahkan supaya DPR tidak dianggap untuk membiarkan kekerasan seksual ini terus terjadi demikian lama. Baik, terakhir Mbak Andi, sambil kita menunggu besok hasilnya seperti apa, Mbak Andi ada rapat di DPR, mungkin perlu diingatkan kembali dari sisi Komnas Perempuan, apa implikasinya sekali lagi kalau kemudian kita tidak punya payung hukum soal kasus kekerasan seksual yang tadi Anda katakan ini angkanya cukup sudah sangat signifikan. Iya. Pak Bukhari tadi menyetir ataupun mengutip data dari sebuah survei yang mengatakan bahwa publik tidak bisa membedakan. Bahkan dengan KUHP yang ada saat ini, publik pun seringkali tidak bisa membedakan apa perkosaan, pencabulan, persetubuhan, dan pelecehan. Dan itu sebetulnya memiliki dampak yang sangat signifikan pada satu, impunitas, kedua, pemulihan korban. Jika menggabungkan ketiga-tiganya tadi, dengan alasan bahwa itu tidak bisa dibedakan, maka sesungguhnya akan sekali lagi meresikokan justru korban dari upayanya untuk memperjuangkan keadilan, kebenaran, dan pemulihannya. Jadi kami sungguh berharap bahwa tadi perbedaan-perbedaan ini justru kita kesampingkan dulu. Jika memang PKS bersetuju kekerasan seksual adalah hal yang sangat genting hari ini, dan kita tidak mau sampai harus anak atau saudara atau istri kita atau semua perempuan yang kita kenal menjadi korban, maka kami sungguh berharap bahwa ini tidak disandera, segera sahkan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Betul bahwa rancangan yang dikeluarkan oleh Balik jauh lebih baik daripada naskah yang pertama kali dikemukakan oleh Komnas Perempuan. Karena itu tidak ada alasan lagi untuk juga menggunakan stigma tentang Komnas Perempuan untuk kemudian menjegal rancangan undang-undang ini dari pengesahannya pada tahun ini. Baik, karena undang-undang adalah sebuah produk politik, kita akan tunggu besok bagaimana kemudian
proses itu akan berjalan. Semoga ada titik terang, ada titik temu di antara perbedaan pandangan soal RUU TPKS ini. Tapi diskusi yang sangat menarik dan mudah-mudahan mendapatkan perspektif banyak dari diskusi pada malam hari ini bagi semua pihak. Terima kasih banyak Mbak Mayesti Wijayati, anggota Balik DPR RI fraksi PD Perjuangan, Pak Buhori Yusuf, terima kasih Pak, anggota Balik DPR RI fraksi PKS, dan juga Mbak Andi Yentriani, Ketua Komnas Perempuan. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam, sehat selalu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga Mas Bukhari dapat